Izin menjawab, Ibu, untuk total mahasiswa ada 118 orang. Oke, kita tunggu lagi sebentar ya. Mulainya 10.20 sampai jam 12 ya jadwal kuliahnya ya. Iya, betul, Bu. Oke, berapa menit lagi kita tunggu Dewi? Mungkin sekitar 10 menit, Bu. Saya coba follow up teman-teman yang lain, Ge. Oke, nanti panggil saya kalau sudah ya.
Izin Ibu untuk kuliahnya sudah bisa dimulai, Bu? Oke, bentar. Oke, selamat pagi Dedek. Mohon maaf untuk kuliah dengan topik tupoksi apoteker di industri farmasi, khususnya untuk produksi kosmetika, kita laksanakan secara online ya. Oke, sebentar, saya absen dulu ya untuk adik-adik semua ya. Mohon yang sudah hadir bisa on mic atau raise hand ya. Sambil menunggu, mungkin sambil saya absen, saya berikan kalian kesempatan untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menyampaikan mungkin perwakilan 1 atau 2 orang aja, nanti lanjut dengan materi dari saya berkaitan dengan video yang sudah saya berikan tadi. Oke, dari kelas A saya absen dulu ya. Sekarang tanggal 10. Tiara Kusuma. Hadir Ibu. Oke. Biasa Fitri. Hadir Bu. Dharma. Hadir Bu. Yes. Giri Anjani. Hadir Ibu. Ayu Pramesti. Hadir Ibu. Ayu Regina. Hadir Ibu. Susila. Susila. Hadir Bu. Denny Putrawan. Denny. Yoga. Yoga Suara Prasnanda. Hadir Bu. Putu Yusdian. Hadir Ibu. Putu Natami. Hadir Bu. Nurul Istiqomah. Hadir Ibu. Loh Rista. Hadir Ibu. Jonathan Christopher. Hadir Ibu. Diah Familia. Hadir Bu. Novi Trisnayanti. Hadir Ibu. Ari Swastini. Hadir Ibu. Revina. Hadir Ibu. Mas Ratna Dewi. Hadir Bu. Putri Cahyani. Hadir Ibu. Devi Dianawati. Hadir Ibu. Brian Andrew. Hadir Ibu. Oke. Anita. Anita. Nikade Anita. Anita belum hadir ya. Putu Yoga Adi. Hadir Bu. Priscilia. Hadir Bu. Anita hadir. Anita hadir ya. Heli. Iya. Hadir Bu. Sharon. Hadir Bu. Erin. Hadir Bu. Dedi Karmadi.
Hadir Ibu. Tarisa, Hadir Ibu. Hadir. Francisca, Hadir Ibu. Anggita, Hadir Bu. Putra Prastia, Hadir Bu. Murah, Meiliana, Arisanti, Hadir Ibu. Mita Serini, Mita Hadir nggak hadir? Hadir ya? Halo Mita. Halo, hadir Ibu. Oke, Skargalo, Hadir Ibu. Ketut Gunawan, Hadir Bu. Gede Ari Kusuma, Hadir Bu. Ayu Murtini, Hadir Ibu. Reza Wisnu, Hadir Ibu. Riki Putra, Kris Hadir Bu. Bawah, Dewi Purwani, Hadir Ibu. Angelina, Hadir Bu. Ratnasari, Hadir Ibu. Surya Cipta Dewi, Hadir Ibu. Putu Putri Kirana Dewi, Hadir Ibu. Dinda Pratnya, Dinda Hadir Ibu. Citra. Halo Citra, Citra Mas Pratnya, Hadir Ibu. Halo Ibu Citra, hadir Bu. Sinta Amara, Hadir Ibu. Dea Nasri, Hadir Ibu. Ayu Sri Devi, Hadir Bu. Gung Pramiari, Hadir Bu. Angga Dwi Saputra, Angga tidak hadir. Sindu Satya tidak hadir juga. Krisna Wira Pradnyana ada juga. Ada Yunitali siapa nih? Saya hadir Bu. Sindu. Krisna, Yunita Liani, Yunita Liani ya hadir. Trisna Mayana, Yunita hadir Ibu. Trisna dan Bagus Kurnia. Hadir Halo? Bu. Kurnia hadir. Hadir. Trisna, itu Trisna ya. Suaranya putus-putus. Oke. Berarti untuk kelas A yang tidak hadir itu adalah Kade Angga Dwi Saputra ya. Oke, saya lanjut ke kelas B. Untuk adik-adik silahkan yang mau menyampaikan pendapatnya bisa raise hand ya. Terlebih dahulu. Angga masih Ibu. Ya, Hadir Bu. Angga. Oke, Octavia Sandra Dewi. Hadir Bu. Saya lihat di kolom chat ataupun di ini belum ada yang raise hand ya. Silakan adik-adik kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Sebentar. Tadi Octaviana ya. Sri Wulan? Diantari? Hadir Ibu. Indah Mariani? Hadir Ibu. Hermiase? Hadir Ibu. Dianda Sari? Hadir Ibu. Sugi Pratnyaswari? Tidak hadir. Franchise Cerita? Hadir Bu. Ari Suryawati? Hadir Ibu. Dayup Yatnyan Ningtyas? Hadir Ibu. Adelia? Suci Novira? Hadir Bu. Frances bisa di-mute dulu ya. Mohon maaf Ibu, masih mute.
Suci Novira udah hadir ya? Suci Novira, Hadir, Bu. oke. Desi Lasminiati, Hadir, Ibu. Florencia, Hadir, Bu. Florencia, Dayu Triona, Hadir, Ibu. Ergita, Hadir, Bu. Tresia, Diva, Tresia Diva, belum hadir. Gung Is, Sri Chandrawati, Hadir Ibu. Dian Mertasari, Hadir, Bu. Tayu Pratnya, Hadir, Bu. Dina Juniantari, Hadir Bu. Windu Lestari, Hadir, Bu. Amevi, belum. Putri Dewi, Hadir, Ibu. Krisna Nugraha, Hadir, Ibu. Hadir Bu. Tresia ya. Ya. Febrianti sudah, Yunia Pratiwi, Sri Chandrawati, Dian Mertasari, Yunia, Diva bisa di-mute ya? Yunia hadir Ibu. Oke. Febri Dia hadir Tantri? Ibu. Febrianti, ya sudah. Dia Tantri, Hadir Bu. Dayu Septiandari, Hadir, Ibu. Miranda, Hadir, Ibu. Anata Wiguna, dipercepat deh ya. Lewat Tribayu Prasatya, Adi Putra Swandana, Hadir, Ibu. Adi Putra, Amelia, Hadir Ibu. Agus Saputra, M96, 96, Hadir Ibu. 97, Hadir, Bu. 98, Hadir, Ibu. 99, 99, lewat Bu. 100, Hadir, Ibu. 101, Hadir, Bu. 102, Hadir, Ibu. 103, Hadir Ibu. 104, Hadir, Ibu. 105. Ibu. Sebentar ya. Ibu. Yang mau ini Asri ya, 99 ya. Terakhir nanti ya. 105. Lewat 106. 106. 107. 107 hadir Ibu. 108. Hadir, Ibu. 109. Hadir, Ibu. 110. Iya, 110. Hadir Bu. 111. 111. Hadir, Ibu. 112. Hadir, Ibu. Sindu ya. 112. Hadir, Ibu. 113. Hadir Ibu. 114. 114 hadir Ibu. 115. 115 hadir, Ibu. 115. 116 hadir, Ibu. 117. Hadir, Ibu. 118. Hadir Yang belum Bu. saya absen siapa? Masih hadir. 67. 67, oke. Ada lagi? Siapa lagi yang belum? 83, 91, 92, NIM 105, dan 106. Udah semua ya? Berarti yang nggak hadir, kelas A lengkap, kelas B yang belum lengkap itu 105, 106, 91, 92, dan NIM 83. Biar cepat kita mulai ya kuliahnya ya. Oke, silakan adik-adik, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Izin Bu, saya hadir. NIM berapa, Dek? NIM 83, Bu. Nggak ada yang mau berpendapat? 83. Nggak ada yang mau berpendapat? Dari video yang sudah diberikan? Tidak, Bu. Sebelumnya Dede udah kuliah apa saja? Ibu, Iya, mohon maaf Bu. iya Dewi.
Untuk NIM 91 dan 92 hadir Ibu, tapi terkendala on mic. Suaranya tidak masuk Bu, tapi sudah chat Bu. Oke. 91, 92 sudah ya. Yang nggak hadir itu NIM 105 dan 106 ya. Silakan. Kormanya siapa? Dewi ya? Halo? Untuk mata kuliah Undang-Undang dan Etika Kefarmasian? Ya, Yang kelas A siapa kormanya? Korma kelas A? Ada nggak? Satu aja ya? untuk kelas A ada Ibu, namanya Kadek Susila. NIM? NIM NIM 7. 7 ya. Oke. Ada yang mau berpendapat? Silakan Dewi. Tadi sudah disampaikan ke teman-temannya ya link videonya ya. Sebelumnya Dede ada kuliah tadi? Halo, suara saya jelas terdengar? Nggih, Bu, ada kuliah sebelumnya, Nike. Oke. Ya, sebelumnya dengan Bu Nova dan Pak Indra mungkin Bu Nova apa ya tupoksi eh yang di mana ya? Yang Pak Indra itu berkaitan dengan di industri farmasi ya, kalau nggak salah ya. Yang Ya sebelumnya Ibu, Dede sudah industri dapat yang farmasi di produksi oke. obat. Ya, dengan sebelumnya Dede sudah kuliah tentang fishbone ya berdasarkan per UU, kemudian standar pekerjaan kefarmasian, kemudian
Oke, saya share dulu screen-nya. Kalian pakai WiFi kampus kan ya? Oke, tupoksi apoteker di industri farma atau produksi kosmetik. Saya belum dapat sih, kalau yang materi Pak Indra kemarin sempat saya lihat sedikit, yang materinya Pak Oka belum. Nanti mungkin bisa di-share ke saya ya. Berdasarkan kontrak mata kuliah, di situ indikator capaian untuk mata kuliah ini, untuk program ini khususnya Lisbon, untuk tupoksi berdasarkan undang-undangan dan standar pelayanan pekerjaan kefarmasian. Kalau ini mungkin kemarin sudah dengan Prof ya. Kalau sekarang kita coba lihat yang berkaitan dengan produksi. Dan nanti terakhir ada kesimpulan untuk tupoksi apoteker di unit produksi. Kalau saya terlalu cepat atau ini mohon langsung on mic ya, atau langsung raise hand, nanti di jeda nggak apa-apa. Biar saya tunjukkan dulu ke kalian kalau saya memang menilai keaktifan ini ya, note saya. Jadi selalu setiap kuliah saya pasti mencatat kehadiran kalian dan keaktifan adik. Di sini yang belum hadir yang merah ini ya, Ega dan Devi. Lydia Devi. Oke. Kita mulai dari definisi kosmetika. Mungkin di sini adik-adik sudah dapat ya sebelumnya, mungkin ada yang sudah baca. Yang atas itu adalah definisi berdasarkan peraturan keputusan Kepala BPOM nomor 1175 tahun 2003 tentang bentuk dan jenis desain kosmetika. Enggak, yang 2002 tentang kosmetik. Di sini yang bawah yang merah itu yang lebih baru ya. Itu tahun 2021 per BPOM tentang bentuk dan jenis desain kosmetika. Tapi kalau kita lihat atau coba dibandingkan, itu sebenarnya hampir sama ya, cuman beda di ini aja, penulisan aja. Bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, kalau yang di atas dia dibuat dalam kurung. Jadi intinya kosmetika itu adalah bahan, jadi bahan atau sediaan. Jadi meskipun dia merupakan bahan, itu sudah termasuk kosmetika. Jadi bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia, epidermis, di kulit ya, kulit epidermis ya, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, gigi ataupun membran mukosa mulut. Tujuannya itu adalah membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau badan, melindungi, memelihara tubuh pada kondisi baik. Jadi itu definisi dari kosmetika. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu deh adik-adik, ada yang tahu nggak industri kosmetik itu ada berapa di Indonesia? Ada? Silahkan. Industri kosmetik itu ada berapa golongan ya? Coba dicari ya. Tadi saya sudah kasihkan ininya, clue-cluenya, tapi belum dipelajari. Oke, coba dilihat. Kalau misalnya nggak ada yang jawab, nanti sampai akhir mungkin akan saya berikan tugas resume atau quiz ya. Quiz narasi singkat nanti di akhir perkuliahan. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan bahan kosmetik. Oke, silahkan. Perkenalkan, saya Nia, Bu. Ya. Izin menjawab berdasarkan aturan dari Permenkes nomor 7 tahun 2010, lebih tepatnya pada pasal 6 itu pasal 7 itu menyatakan bahwa terdapat dua golongan untuk industri kosmetik, yaitu golongan A dan juga golongan B. Nah, untuk golongan A sendiri itu artinya industri kosmetik tersebut mampu memproduksi semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika. Sedangkan untuk yang golongan B itu hanya dapat memproduksi bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu yang menggunakan teknologi sederhana. Mungkin Oke. Ada lagi sekian yang bedanya bisa nih, saya mungkin dari segi penanggung jawabnya. Untuk yang golongan B itu setahu saya itu TTK dapat menjadi penanggung jawab dalam industri tersebut. Sedangkan untuk golongan A itu harus apoteker yang menjadi penanggung jawabnya. Ya, Mungkin benar sekali sekian. seperti yang disampaikan oleh Nia ya. Jadi untuk penggolongan industri kosmetik itu ada dua, ada A dan B. A itu lebih banyak dia jenis bentuk sediaan, jenis sediaan kosmetika yang dapat diproduksi, sementara yang B itu lebih terbatas. A itu penanggung jawab
jawabnya adalah apoteker, sementara yang B bisa TTK untuk penanggung jawabnya. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih nih ya. Jangan sampai nilai hari ini diborong sama Nia semua ya. Bahan kosmetika itu bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam atau sintetik yang merupakan komponen kosmetik, bahan pewarna, pengtabir surya. Jadi ini adalah definisi dari nanti mungkin ada bisa lihat kembali. Oh ya, ada yang tahu nggak bagaimana caranya kita peraturan itu masih berlaku atau enggak? Silahkan. Ada yang tahu nggak bagaimana cara mengeceknya? Ada yang raise hand? Ada yang on mic? Bagaimana caranya? Ada peraturan BPOM itu kan? Ya, silakan Julio. Kalau untuk mengecek peraturan yang berlaku atau tidak, menurut saya itu dapat dilakukan dengan mengecek atau menulis peraturan itu dapat kita cari di website pemerintah, Ibu, baik BPK ataupun jdih.id. Nanti ketika kita cari itu ketika muncul peraturannya itu dapat dilihat di sebelah kanannya itu di websitenya itu digantikan atau telah dirubah oleh peraturan yang mana, seperti itu, Ibu. Nanti untuk mengecek apakah peraturan selanjutnya itu juga dirubah, itu sama seperti yang sebelumnya tadi saya jelaskan, seperti itu, Ibu, kalau saya. Oke. Terima kasih Julio. Mungkin saya ingatkan kembali ke adik-adik atau teman-teman yang mungkin baru bergabung ya. Jadi kalian sebenarnya bisa aja mengecek dimanapun bisa. Kalian bisa pakai JDIH-nya BPK atau JDIH-nya BPOM ya. Untuk peraturan misalnya kita coba lihat. Kelihatan ya layar saya ya? Lihat, Bu. Oke, jadi ini misalnya ya, ada peraturan ppk.go.id, di sini ada untuk peraturan itu nomor 8 tahun 2021, judulnya itu adalah tentang bentuk dan jenis DN kosmetika yang dapat diproduksi oleh industri kosmetika yang memiliki sertifikat kosmetika golongan B. Jadi untuk industri kosmetika golongan A dan B itu ada perbedaan ya untuk dari segi persyaratannya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sebelah kanannya ada status peraturan. Biasanya di sini ada keterangannya apakah itu masih berlaku, sudah dicabut atau mencabut peraturan yang lainnya. Coba kita buka yang lain ya, contohnya ya. Oke, seperti ini. Ada peraturan Kepala BPOM nomor ini apa ya? Batas cemaran logam berat. Ini saya contohin aja ya. Batas maksimum cemaran logam berat untuk pangan olahan seperti ini. Jadi di sini sudah ada keterangannya di sebelah kanan status perubahan. Jadi kalian kalau mau lihat bisa di sini, bisa di-download juga. Status perubahannya udah ada di sini dicabut dengan peraturan yang berapa. Kalau kalian klik ini misalnya ya, coba kita buka dan dia mencabut. Kalau ini kalian cari itu berarti statusnya peraturan BPOM nomor 4011 tahun 2009 ini 2009 sudah tidak berlaku lagi begitu. Jadi itu biasanya cara yang paling cepat yang bisa dilakukan. Nah, seperti ini. Di sini kita lihat peraturan yang tahun 2018. Ini tadi yang ya dicabut dengan berarti kan yang ini nih sudah status untuk peraturan BPOM nomor 23 tahun 2017 ini yang tentang ini sudah tidak berlaku lagi karena dia sudah dicabut dengan peraturan ini yang di sebelah kanan. Nah, kalau kalian buka yang 5 2018 ini ternyata dia sudah dicabut juga oleh peraturan BPOM nomor 23 tahun 2017 seperti itu. Jadi biar kalian bisa mencari yang terbaru. Ini masih ada Oke. Jadi di sini statusnya dia mencabut. Berarti ini adalah yang terbaru ya, peraturan nomor 5 tahun 2018. Dilihat aja juga dari tahun dan dari nomornya. Mana yang terakhir itu biasanya yang terbaru. Sudah ya? Saya lanjutkan. Jadi untuk peraturan tentang bahan kosmetik itu
nomor 17 tahun 2022, jadi yang sebelumnya itu nomor 23 tahun 2019 itu sudah diganti ya dengan yang tahun 2022 nanti. Coba saya buka ya. Persyaratan bahan kosmetika. Oke, jadi ini peraturan BPOM nomor 17 tahun 2022. Jadi di sini tentang persyaratan teknis bahan kosmetika. Kalau Dede lihat berkaitan dengan ini ada 337 halaman ya. Di situ kalian bisa cek. Jadi biasanya semua peraturan itu di awal pasti ada definisi. Di pasal 1 jadi yang dimaksud dengan gitu. Jadi definisi kosmetika ada di sini, bahan kosmetika, ada bahan pewarna, pengawet, tabir surya juga ada di sini. Di sini juga ada bahan kosmetika. Jadi di sini dia ada di lampiran 1, bahan kosmetika yang diizinkan untuk pewarna, kemudian untuk lampiran 1 ini yang diizinkan digunakan dengan pembatasan ya. Jadi dia terbatas penggunaannya. Kemudian yang di lampiran 2 ini tentang pewarna yang diizinkan. Kemudian yang lampiran 3 tentang bahan pengawet yang dapat digunakan di dalam kosmetika. Kemudian lampiran 4 ini adalah bahan tabir surya yang diizinkan digunakan dalam kosmetika. Jadi ini sudah ada lampirannya di sini. Jadi kalian bisa lihat peraturan yang terbaru. Misalnya, oke yang ini. Jadi misalnya kayak aluminium fluoride itu bisa digunakan untuk sediaan gigi dan mulut, itu ada batas kadar maksimum yang diperbolehkan. Kemudian di sini ada yang harus dicantumkan dalam penandaan. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Karena setelah ini saya yang akan bertanya ke adik-adik. Pas, bisa diberikan responnya ya. Kemudian kalau Dede lihat di videonya Prof, di situ ada membahas berkaitan dengan kodeks kosmetika. Nah, kodeks kosmetika itu apa? Kodeks kosmetika ini adalah nggak hanya di Indonesia ya, di luar negeri juga ada dia. Merupakan pedoman atau peraturan yang ditetapkan untuk memastikan keadaan, kualitas, dan efektivitas dari produk kosmetika yang ada di pasaran. Jadi paling nggak sebagai apoteker, nanti yang bertugas di produksi industri kosmetika itu kalian paling nggak harus tahu hal-hal ini. Peraturan berkaitan dengan kosmetika, SOP berkaitan dengan produksi kosmetika itu bisa kalian pelajari. Publikasi-publikasi juga bisa dicari nantinya ya. Kemudian kodeks ini juga bisa dijadikan sebagai panduan, nggak hanya oleh produsen, apoteker, tapi juga industri kosmetik dan juga badan pengawas seperti BPOM yang ada di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Nah, kode kosmetika itu mencakup apa aja sih yang ada di dalam kode kosmetika? Jadi biasanya di sana ada spesifikasi untuk monografi bahan, karakteristik fisika, kimianya, syarat mutunya ada di sana. Kemudian itu biasanya digunakan sebagai acuan untuk pengujian juga ya, dan peralatan-peralatan yang digunakan untuk pengujian kosmetika. Kita lanjutkan. Jadi di sini ada bentuk dan jenis sediaan kosmetika ya. Ini yang tahun 2021 yang dapat diproduksi oleh industri kosmetika yang memiliki sertifikat produksi kosmetika golongan B. Jadi di sini ada definisi untuk industri kosmetika. Jadi industri kosmetika itu adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, untuk adik-adik ketahui berkaitan dengan peran apoteker di industri kosmetika khususnya nggak hanya di industri ya, tetapi apotek di rumah sakit dimanapun kalian berada untuk menyatakan bahwa sarana tempat kalian bekerja melaksanakan pekerjaan kefarmasian kalian itu adalah sah. Dilihat dulu dari perizinannya, nggak hanya perizinan bangunan, tapi perizinan sarana itu terlebih dahulu. Nah mungkin kayak izin apotek itu ada syarat IMB, IMB itu kan syarat untuk membuat bangunan. Jadi paling nggak syarat itu harus ada terlebih dahulu. Jadi syarat sarana terpenuhi. Jadi misalnya kayak ini izin usaha industrinya ada, syarat untuk izin usaha industri mungkin kalian bisa lihat lagi, dicek lagi nanti. Kemudian syarat untuk personilnya, kalian sendiri sebagai apotekernya di situ. Jadi
syarat untuk SIP TTK, syarat untuk STRA dan yang lainnya itu harus dipenuhi. Baru nanti setelah personil memenuhi syarat, itu syarat personil biasanya masuk dalam syarat izin sarana ya. Jadi harus ada penanggung jawabnya terlebih dahulu. Setelah sarana itu memiliki izin, barulah nanti bisa memproduksi produk yang memenuhi persyaratan. Jadi ini berkaitan dengan SOP. Jadi standar operasional prosedurnya untuk di industri kosmetika. Jadi mulai dari perizinan terlebih dahulu, mungkin nanti setelah itu baru akan masuk ke step-step berikutnya di mana tempat dari apoteker itu bekerja. Nanti coba kita lihat satu-satu. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Kemudian ada yang namanya sertifikat produksi kosmetika. Jadi di sini persetujuan untuk melakukan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi, melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan atau penelitian pengembangan sesuai dengan rencana produksi ya. Jadi ini sertifikat produksi ini biasanya diberikan kepada industri-industri, ada sertifikat produksi untuk yang industri kosmetik golongan A, dan juga sertifikat produksi kosmetika untuk industri kosmetik yang golongan B begitu. Coba kita lihat Peraturan BPOM nomor 33 tahun 2021 tentang sertifikasi CPKB. Sudah terlihat belum, Dek? Ada yang mau ditanyakan? Saya terlalu cepat atau bagaimana? Oke, terima kasih atas responnya ya. Oke. Jadi ini nomor 33 tahun 2021 tentang sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik. Nanti mungkin bisa dijadikan acuan untuk yang dapat tugas di unit produksi kosmetika ya. Jadi kalian lihat dulu aturannya berkaitan dengan kosmetik itu seperti apa. Nah, kalau di sini adik-adik lihat di sini juga sama ya. Jadi di sini juga sama, di pasal 1 itu biasanya berisi tentang definisi-definisinya. Kalau kita lihat di sini juga dia dibedakan untuk golongan A dan golongan B-nya. Dan persyaratannya juga akan berbeda. Kalau dilihat dari definisi dulu ya. Oke. Sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik atau selanjutnya disebut sertifikat CPKB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa industri kosmetika telah menerapkan CPKB dalam pembuatan kosmetika, dan ini merupakan salah satu syarat dalam perizinan kosmetika ya. Sekarang itu ada adik kalian yang sedang magang di BPOM juga ya, nanti mungkin adik-adik juga akan dapat PKPA-nya praktek kerja di BPOM, tapi mungkin hanya sebentar ya, nggak terlalu lama. Nanti di situ kalian akan belajar, atau mungkin nanti bisa kalian tanyakan di sana seperti apa namanya penerapannya di BPOM dan pasar untuk sertifikasi CPKB ini. Jadi biasanya ada pendampingan dari pihak BPOM untuk UMKM yang akan mengajukan perizinan seperti itu. Biasanya didampingi dari awal, mulai dari persetujuan denah bangunannya. Jadi sebelum membangun itu biasanya BPOM mengharapkan bahwa kalian sudah mulai berkonsultasi dulu dengan BPOM seperti apa sih layout untuk industri kosmetika yang baik itu, seperti itu. Karena itu harus menerapkan prinsip dari CPKB. Kemudian ada sertifikat pemenuhan aspek CPKB secara bertahap untuk golongan A dan ada juga yang untuk golongan B. Di sini ada syaratnya, tata caranya itu sudah lengkap. Kalau kita lihat aspek pemenuhannya, sebentar. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah sertifikat pemenuhan ini. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti hygiene dan sanitasinya seperti apa dan dokumentasinya. Jadi syarat untuk yang sertifikat yang golongan B ini lebih sedikit ya. Dokumen untuk penerapan sistem mutu dalam CPKB untuk golongan yang B. Kalau kita lihat coba dibandingkan dengan yang A. Nah, ini untuk golongan A. Jadi golongan A lebih banyak, dia mulai dari sistem manajemen mutunya seperti apa, visi misi perusahaannya, kemudian dilihat personilnya, struktur organisasinya seperti apa, dilihat dari segi bangunannya dan fasilitasnya seperti apa, kemudian ada peralatan,
sanitasi dan hygiene. Kemudian ada bagian produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, penyimpanan, penanganan keluhan. Jadi semua ini ada protap. Kalau protap ini juga berkaitan dengan SOP ya. Jadi protap itu adalah prosedur tetap. Bagaimana hal tersebut dijalankan di dalam industri tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan adik-adik. Ada? Kalau enggak mungkin bisa direspon emotnya. Jam 1 nanti kuliahnya online atau offline? Halo? Offline, Ibu. Oke, terima kasih Dewi. Ya, ini udah kelihatan kan ya? Yang saya share screen kan ya? Oh ya, saya lanjutkan. Terima kasih. Itu tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk pendahuluan, jadi di sini kenapa sih kita penting mempelajari ini? Itu berkaitan dengan peran apoteker di industri kosmetika saat ini sangat berkembang pesat ya. Jadi peraturan-peraturan terbaru itu sangat dinamis. Coba Adik-adik lihat di sini ya. Ini beberapa peraturan BPOM yang coba saya kumpulkan dari tahun 96 ya, 97, tahun 2011. Jadi tiap tahun itu pasti selalu ada perubahannya. Jadi ada Perka BPOM di sini tahun 2018, 19, 22, sampai 2023. Jadi ini selalu ada update-update yang terbaru. Jadi peraturan-peraturannya itu biasanya harus kalian cek. Jadi rutin mengupdate. Biasanya BPOM juga mengadakan sosialisasi ya berkaitan dengan hal tersebut. Untuk publikasi berkaitan dengan ini ada kalau yang ini ada kemarin saya ada publish dengan adik-adik dari ini juga tentang tupoksi Kepala Departemen Produksi ya di sini di industri farmasi. Kemudian kalau yang di sini berkaitan dengan kajian peraturan BPOM yang berkaitan dengan penjaminan mutu dan tupoksi apoteker di produk kosmetika ya. Nanti mungkin bisa kalian lihat juga. Selain itu kalau untuk yang SOP itu kajian peraturan dan tupoksi apoteker untuk penjamin mutu produk kosmetik sesuai dengan CPKB ini juga sudah ada dipublikasi oleh Bu Tia ya pada Waditiani. Jadi di sini ada syarat umumnya seperti itu. Ini juga bisa ada lihat nantinya pelatihan bangunan. Jadi ini berkaitan dengan CPKB-nya ya. Oke, seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Kemudian tujuannya itu adalah agar adik-adik bisa memahami bagaimana sih tupoksi apoteker. Kan nanti kalian setelah lulus kuliah apoteker ini bisa aja ada yang kerja, mungkin ada yang sudah lebih berpengalaman ya, ada yang kerja di industri kosmetika di sini. Ada nggak? Ada yang bekerja di industri kosmetika? Dewi temannya ada nggak? Kurang tahu, Ibu. Oke. Kalau ada mungkin bisa sharing session ya nanti. Kalau yang sebelumnya itu ada Yuni kayaknya yang sedang PKP mungkin sekarang ya. Dia pernah kerja di industri kosmetik. Sekarang juga masih kayaknya. Oke, kemudian penerapan sains farmasi seperti apa dan pentingnya SOP dalam produksi kosmetika. Definisi apoteker tentunya Dede sudah tahu kan ya. Adalah sarjana farmasi yang sudah melaksanakan dan ada kata kunci yang penting di sana itu adalah telah mengambil sumpah ya. Jadi sebelum kalian disumpah itu kalian belum sah dinyatakan sebagai seorang apoteker dan itu biasanya juga menjadi syarat dalam pengurusan perizinan ya. Untuk ada surat sumpah, kemudian ada ijazah apoteker, kemudian ada STRA untuk menyatakan bahwa kalian sudah terregistrasi sebagai apoteker Indonesia seperti itu. Ada sertifikat kompetensi itu biasanya kalau kalian ujian USC ya. Kalau yang sudah berpraktek itu ada UKOM seperti itu, ujian kompetensi. Oke, kemudian tugas dan fungsi itu seorang apoteker di industri farmasi, di industri produksi kosmetika itu ya melakukan pengadaan obat dan produk kosmetika diawasi, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat serta pengembangan produk, kemudian ini juga tupoksi yang lainnya. Nanti kita lihat detailnya itu banyak sekali ya. Nah, kalau kita lihat fishbone-nya untuk tupoksi apoteker di industri kosmetik ya, jadi ada dua hal, jadi ada aspek legalitas dan ada penerapan ilmu sains. Jadi untuk ilmu sains tentunya semuanya ini akan berujung pada
3 hal ya untuk kosmetika. Jadi ada syarat keamanan, mutu dan juga efikasi atau syarat manfaat. Semua seperti itu, nggak hanya kosmetika, sediaan farmasi, obat tradisional juga seperti itu. Ada 3 syarat utamanya. Nah, untuk memenuhi ketiga syarat itu, dia harus memenuhi atau mengetahui dari segi aspek legalitas. Aspek legalitas ini tidak hanya dari peraturan BPOM ya, tapi Permenkes, kemudian peraturan perundang-undangan, undang-undang yang berlaku. Nah, ini beberapa contoh, nanti kalian bisa cek kembali ya, di cross check peraturan-peraturan ini apakah masih berlaku. Mungkin ada yang sudah update lagi yang lebih baru. Kemudian di bawahnya ada penerapan ilmu sains. Jadi dalam kalian memproduksi sebuah kosmetika itu ada dasar teori atau ilmu sains yang harus kalian pahami. Mulai dari produksinya seperti apa, bagaimana mengawasi mutu dari produk kosmetika yang kalian buat, kemudian ilmu farmasi forensik juga berkaitan di situ. Jadi farmasi forensik itu ada yang tahu nggak? Forensik itu apa? Forensik itu adalah application science to the law. Jadi bagaimana penerapan ilmu sains itu dalam bidang hukum seperti itu. Jadi kalian juga harus tahu aspek legalitasnya seperti apa. Jadi nggak hanya kalian tahu bagaimana memproduksi yang baik, tetapi itu juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan begitu. Dan ada selain diawasi, mutunya juga dijamin mutunya ya. Ada QA dan QC juga untuk GPKB. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin sudah jelas. Saya lanjut ke saya yang bertanya. Silahkan. Saya tanya satu-satu. Oke, Tiara. Tiara Kusuma. Tiara Kusuma NIM 1. Iya, Ibu. Ya. Sudah jelas sih dari yang udah saya sampaikan tadi. Sudah cukup jelas, Bu. Oke, mungkin Saya Tiara masih memahami juga. Oh gitu. Atau mungkin Tiara bisa menyampaikan sejauh ini pemahaman Tiara berkaitan dengan tupoksi apoteker di bidang produksi kosmetika seperti apa? Nggak apa-apa, jangan takut salah ya. Karena di sini kan kita masih belajar. Silakan Tiara. Atau saya lanjutkan? Atau Tiara mau menyampaikan dulu, silakan. Nilai keaktifannya masih kosong itu. Yang paling aktif itu baru Nia aja dan Julio tadi. Gimana Tiara, pas? Lanjut. Halo? Mungkin untuk sekarang pas dulu, Ibu. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan kalau begitu ya. Dan ini mewakili teman-temannya yang lain juga ya. Izin Ibu. Oke, silakan Julio. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin saya izin menyampaikan apa yang saya sempat catat tadi terkait dengan penjelasan Ibu. Mungkin ringkas saja. Jadi Ibu sudah menjelaskan mengenai bagaimana posisi apoteker itu di industri kosmetika. Nah, kita tahu sendiri kalau industri kosmetika itu adalah industri yang tentunya memproduksi kosmetika. Yang Ibu sampaikan itu bahwa kosmetikanya itu harus terdaftar atau sudah mempunyai izin. Bagaimana kita mengetahui? Ya bisa kita cek di BPOM terkait dengan izin industrinya, baik dia industri yang tipe A ataupun tipe B berdasarkan sertifikat daripada CPKB yang dimiliki. Nah, berbicara kembali terkait kosmetika. Nah, sebenarnya kosmetika itu kan sifatnya adalah suatu bahan, itu bahan-bahan yang diberikan untuk memberikan perawatan perawatan terhadap organ-organ tubuh yang bersifat eksternal seperti kulit, kuku atau segala macam seperti itu. Nah, Ibu juga sempat membahas tadi terkait dengan industri kosmetik, di mana ada industri kosmetik yang golongan A dan golongan B. Nah, bagaimana terkait dengan apoteker di sana? Nah, di sana apotekernya itu kalau yang wajib ada apoteker itu adalah di industri kosmetik yang golongan A. Sedangkan yang golongan B itu TTK bisa seperti itu. Kemudian bagaimana dengan yang diproduksi? Kalau yang di golongan A itu yang diproduksi adalah semua bentuk dari kosmetik, sedangkan yang golongan B bentuk-bentuk tertentu yang memang sifatnya lebih sederhana dan tidak mungkin tidak sekompleks yang dari kosmetik A.
Kemudian Ibu juga menyinggung tadi terkait dengan pedoman. Apa pedoman yang kita gunakan yang wajib kita tahu ketika kita nanti terjun di industri kosmetika itu adalah terkait dengan kodeks kosmetika. Nah, di sana itu banyak dibahas mengenai bahan tambahan, bahan-bahan yang boleh dan memang digunakan untuk istilahnya sebagai pelengkap gitu kalau kita membuat kosmetika apa. Kemudian Ibu juga sempat membahas mengenai ada kaitannya ke aspek-aspek yang berkaitan dengan ketika kita menjalankan tupoksi di industri kosmetika. Ibu juga sempat menyinggung yang mungkin kebetulan juga Ibu sedang slideshow yang ada di slide itu terkait dengan aspek landasan hukum apa yang kita harus tahu dan kita harus cari berkaitan dengan industri kosmetika dan apa landasan sains atau pengetahuan yang kita harus pahami ketika kita berterjun nanti di industri kosmetika. Seperti itu Ibu kalau garis besarnya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Julio, sudah sangat baik sekali ya Dede ya. Beri applause untuk Julio ya. Pemahamannya sudah bagus. Mungkin sekarang saya lanjutkan dulu, masih ada waktu ya. Oke, berkaitan dengan CPKB. Peraturan BPOM, ada di bisa lihat Peraturan BPOM nomor 31 tahun 2020 tentang CPKB. 31, oke. Kalau yang di sini dia tidak terlalu lengkap ya. Di sini, jadi dia itu merupakan perubahan dari Peraturan BPOM nomor 25 tahun 2019 tentang pedoman CPKB. Seperti itu nih ya. Kalau mau penerapannya, jadi ada untuk penerapan CPKB ini ada 2 ya, dibuktikan dengan sertifikat CPKB dan sertifikat pemenuhan aspek CPKB seperti itu. Kita lihat yang lebih detail itu ada di CPKB. Nih, yang ini yang lama sih dia ya, yang lebih untuk pedoman CPKB, pedoman terapeutik kosmetik yang baik. Nanti jadi kurang lebih komponennya ada ini ya, mulai dari A sampai L ini, mulai dari sistem manajemen mutunya sampai ke penanganan keluhan dan penarikan produk. Jadi di sini ada 26 halaman berkaitan dengan CPKB ini bagaimana. Jadi nanti kita lihat satu-satu seperti apa sih peran dari apoteker berkaitan dengan hal ini. Di CPKB juga ada yang namanya bahan baku, tadi sudah bahan pengemas sama ya dengan di produksi obat sediaan farmasi. Ada yang namanya batch juga di sini. Jadi batch adalah sejumlah produk kosmetika yang diproduksi dalam satu siklus pembuatan, mempunyai sifat dan mutu seragam. Jadi itu yang disebut dengan batch. Kemudian nomor batch juga ada definisi-definisinya. Oke, nanti kita lihat lebih detail ya untuk CPKB ini. Kita lanjut dulu. Oke, untuk memastikan produk kosmetik ini telah memenuhi persyaratan CPKB. Jadi di sini ada beberapa poin yang berkaitan dengan peran apoteker ya. Yang pertama ada tenaga kerja. Jadi di sini untuk tenaga kerja, apoteker itu punya tanggung jawab dia dalam proses pelaksanaan pelatihan personalia yang ada di industri kosmetik tersebut, sehingga dia memiliki pengetahuan untuk proses produksi yang sesuai dengan CPKB. Jadi selain kita juga mengikuti pelatihan untuk CPKB, kita juga dapat melakukan pelatihan ke personil-personil. Mungkin kan nggak semuanya apoteker atau semuanya TTK di industri kosmetik, adik-adik nantinya mungkin ada mungkin dari apa namanya yang tidak mempersyaratkan harus dari farmasi. Jadi itu juga harus diberikan pengetahuan berkaitan dengan CPKB yang baik, dilatih seperti itu. Ada pelatihan mungkin internal dari industri kosmetiknya. Kemudian dari segi kelengkapan bangunan. Jadi di sini adik-adik harus mengetahui bagaimana sih syarat untuk bangunan dalam produksi kosmetika yang baik itu, mulai dari tata ruangnya, kemudian bagaimana pendiriannya itu yang baik, kemudian bahan-bahan yang digunakan, dan juga di sini perlu dilakukan mungkin koordinasi dengan BPOM setempat ya untuk mengurangi resiko kontaminasi atau kegagalan dalam produksi kosmetika. Itu ada 2 baru ya dari segi tenaga kerja dan bangunan. Kita lihat dari segi peralatan. Jadi di sini untuk
peralatan, di sini apoteker bertanggung jawab itu memastikan peralatan yang digunakan itu telah apa namanya sesuai memenuhi persyaratan untuk produksi kosmetik gitu. Jadi ada pemeriksaan, ada instalasi itu pemasangan ya. Setelah dipasang itu nanti divalidasi, dikalibrasi dan diperiksa secara berkala. Jadi semua industri di lab bagian QA QC nggak hanya di industri kosmetika, industri SDN farmasi juga biasanya seperti itu. Jadi ada pengecekannya. Hanya itu di apotek juga kadang untuk timbangan itu kan ada neraca ya, neraca apa yang kalian gunakan itu biasanya juga mempersyaratkan untuk kalibrasi, bukan, ya ada syarat dari badan meteorologi bahwa itu sudah dikalibrasikan. Kalau sekali kalibrasi itu biasanya ada masanya ya, jadi itu diperiksa lagi secara berkala, diperpanjang lagi untuk melihat bahwa alat itu memang berfungsi sesuai dengan yang seharusnya begitu. Kemudian dari segi sanitasi atau hygiene, di sini jadi apoteker itu berperan mengawal dari setiap proses produksinya itu agar apa namanya sanitasi dan hygiene-nya ini tetap terjaga sehingga mutu dari produk kosmetika yang dihasilkan itu tetap terjaga. Kemudian di bidang QA QC juga penting ya agar obat yang beredar di masyarakat nantinya tetap memenuhi 3 persyaratan. Ada persyaratan mutu, keamanan, dan persyaratan manfaat. 3 hal itu yang penting ya. Kemudian kita lihat lagi di pengolahan dan pengemasan. Jadi di sini apoteker itu berperan ya. Dia memastikan pemasoknya ini harus berasal dari distributor atau mitra atau rekanan itu yang memang jelas izinnya seperti itu. Kemudian bentuk kemasannya saat diterima kan mulai dari pemesanan, kemudian penerimaan, penyimpanan, semuanya, semua aspek itu harus apoteker itu harus apa namanya ya dapat memastikan ataupun bertanggung jawab berkaitan dengan hal itu. Kalau dilihat dari tanggung jawab mungkin besar ya, tapi di sini dituntut bagaimana kemampuan kalian dalam memanajemen, nggak hanya manajemen waktu pekerjaan, tapi juga SDM mungkin nanti bagian siapa yang bertanggung jawab untuk ini, siapa yang bertanggung jawab ini. Jadi kalian bagian kayak controlling yang utamanya begitu. Memang kalian bertanggung jawab untuk hal itu, tetapi dalam setiap poin-poinnya itu kalian punya apa namanya penanggung jawabnya masing-masing. Kalau memang ininya banyak ya, tapi kalau misalnya industrinya masih kecil kayak industri golongan B mungkin ya lebih sedikit ya personilnya, ya mungkin disiasati lah bagaimana yang baik begitu. Oke, kemudian pengawasan mutu di bidang pengawasan mutu tentunya harus dapat dipastikan ya bahwa mutu dari produk yang beredar ini dia telah memenuhi persyaratan begitu agar nanti setelah beredar di masyarakat digunakan oleh masyarakat kosmetika tersebut tetap memenuhi klaim seperti yang sudah kita ajukan di awal misalnya. Jadi dia misalnya berkhasiat untuk apa melembabkan, jadi dia tetap berfungsi sesuai dengan apa namanya yang tercantum pada sediaan tersebut. Jadi bagaimana manfaatnya dan juga keamanannya, mutunya itu tetap terjaga. Jadi ada banyak ya poin-poinnya di sini, untuk lebih detailnya nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian ada inspeksi diri dan juga dokumentasi penanganan terhadap produk yang beredar. Tadi kan ada penarikan produk ya atau recall produk. Jadi ketika produk beredar di pasaran dan ada ditemukan hal-hal yang kurang berkenan, mungkin tidak memenuhi persyaratan atau ada kejadian apa namanya kesalahan dalam produksi, itu juga ada bagaimana proses recall produk yang sudah beredar di pasaran. Dokumentasi itu jelas ya, karena setiap step by stepnya itu harus terdokumentasi dengan baik. Tadi Dedek lihat ada protap-protapnya masing-masing ya. Nah, kalau kita lihat secara umum untuk organisasi di industri farmasi, ini ada beberapa ya, ada manajer QA, manajer QC, kemudian ada manajer produksi, PPIC ya, ada R&D, dan ada manajer teknik di situ ya, ada apa namanya, tentunya di bawahnya itu ada bagian-bagiannya lagi. Ada bagian mungkin kayak produksi, ini ada supervisor pengolahan. Kemudian ada supervisor di bagian pengemasan, seperti itu.
Kemudian ada kalibrasi, validasi, dan lingkungannya. Kemudian ada bagian administrasi, bagian penimbangannya, seperti itu ya. Jadi ini kurang lebih strukturnya. Mungkin bisa nanti kalian bandingkan antara industri kosmetika, obat tradisional dengan persediaan farmasi. Oke, nah dari struktur organisasi ini tadi, jadi ada bagian produksi misalnya di sini. Seandainya apoteker itu berperan di kalau apoteker di industri itu biasanya ada berapa? Ada 3 minimal ya kalau nggak salah ya. Jadi ada yang berperan di bagian produksinya, QA dan QC-nya seperti itu. Nah, kalau di bagian produksi, seperti apa peran apoteker di situ? Jadi kalau sekarang kita melihat ke masing-masing poin-poin subbab-subbab atau subbagian yang ada di industri kosmetika itu, maka akan dilihat lebih detail lagi sekarang peran-perannya. Misalnya di bagian produksi, di sini memastikan obat yang diproduksi itu disimpan sesuai dengan syarat mutu, kemudian apoteker juga berperan dalam mengesahkan ya, kayak menyetujui SOP untuk proses produksi tersebut, kemudian dilakukan pencatatan ya, dievaluasi, kemudian ada pengecekan juga berkaitan dengan sarananya dan memvalidasi proses produksi tersebut. Untuk pengawasan mutu, ini tugas-tugasnya yang jelas intinya adalah bagaimana mengawal mutu dari produk tersebut dari awal sampai akhir, mulai dari bahan awalnya, kemudian bahan pengemas. Bahan pengemas itu kan ada 2 ya, ada bahan pengemas primer dan bahan pengemas sekunder. Itu juga perlu diperhatikan, ada produk antara, ruahan, dan produk jadi. Jadi ini mungkin hampir sama ya yang dengan bidang produksi persediaan farmasi begitu. Bagian pemastian mutu, jadi quality QA dan QC, jadi pengawasan di quality control QC, QA itu quality assurance atau pemastian mutunya ini ya tugasnya ya, jadi melakukan apa namanya, bisa melaksanakan audit juga di situ untuk memastikan mutu dari produk kosmetika yang dibuat itu telah memenuhi persyaratan. Kemudian ada penanggung jawab teknis ya, ada PJT di situ, ada tugas tanggung jawabnya dan wewenangnya di sini. Jadi selain 3 kepala bagian tadi, itu juga ada penanggung jawab teknis di industri produksi kosmetika. Ini wewenangnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat sesuai dengan peraturan tupoksi apoteker di industri kosmetika, itu kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ya. Jadi ini adalah peraturan terbaru yang menggantikan tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun berapa ya? 2019 ya, atau 2009. Jadi yang terbaru itu adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ya, Undang-Undang Kesehatan terbaru. Jadi di situ ada peran apoteker ya, menurut undang-undang tersebut. Jadi memastikan mutu sediaan, pengawasan, dan penjaminannya. Jadi berperan dalam bagian QA dan QC-nya, kemudian bertanggung jawab menyediakan produk kosmetika yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Jadi ada 3 poin utama, baik untuk kosmetika, obat bahan alam, ataupun persediaan farmasi. Jadi syarat keamanannya, mutu, dan manfaatnya atau khasiatnya. Kemudian dilihat dari pengamanan sediaan farmasi dan alkes. Jadi di sini diharapkan produk kosmetika itu memenuhi 3 syarat tadi, kemudian bagaimana menjamin keamanan dan efektivitasnya, dan apoteker juga harus memastikan bahwa produk yang diedarkan ini harus memiliki izin edar, seperti itu. Jadi harus didaftarkan terlebih dahulu baru bisa diedarkan. Karena semua produk yang ada di Indonesia, baik itu sediaan farmasi, obat bahan alam, kosmetika, makanan, minuman, itu harus ada izin edarnya. Tergantung sih ya, kalau dia beredar di daerah kabupaten aja mungkin skupnya lebih kecil, bisa izinnya PRT untuk makanan, minuman. Tapi kalau untuk kosmetika itu biasanya izinnya dari BPOM. Kemudian ini berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian ya, jadi harus kompeten memiliki STRA. Kemudian untuk izin produksi, jadi di sini apoteker itu berperan menyiapkan dokumen untuk perizinannya yang berhubungan dengan sarana produksi kosmetika tersebut. Kemudian
dan juga memastikan bahwa setiap proses produksi tersebut memenuhi persyaratan CPKB mulai dari syarat SDM-nya, bangunannya, fasilitas sanitasi, hygiene, dan yang lainnya. Oke, jadi ini ada peraturan tentang produksi dan peredaran kosmetika. Kemudian di situ mungkin yang nanti perlu ada dipelajari dari slide-nya Prof itu ada notifikasi kosmetika, ada harmonisasi kosmetika, undang-undang perlindungan konsumen, kemudian undang-undang kesehatan, ada pengamanan informasi dan alkes, penguasaan produksi kosmetika yang ini ya, yang nomor 2 tahun 2020. Oke, sebelum saya lanjutkan ada yang mau bertanya dulu, saya persilakan. Izin bertanya, Bu. Perkenalkan sebelumnya saya Dewi 118. Tadi sebelumnya Ibu ada menjelaskan bahwa tupoksi apoteker itu adalah untuk melakukan controlling terhadap produksi kosmetik agar terjaminnya mutu kosmetika. Namun saya juga sempat membaca Ibu kalau industri kosmetik khususnya golongan A itu sekurang-kurangnya harus ada 1 apoteker. Mungkin saya izin bertanya terkait apabila apoteker itu berhalangan hadir, Ibu, bagaimana jalannya produksi kosmetika dan pemastian kontrol mutu kosmetiknya, seperti itu. Oke, persyaratan untuk industri kosmetika ya, itu ada di sini ya. Coba saya lihat dulu ya. Apoteker. Oke, kalau kita lihat dari sertifikat CPKB ini sendiri sebenarnya sudah ada uraian untuk personalia ya. Ini misalnya untuk industri yang golongan B. Jadi di situ ada personil produksinya. Jadi ada uraian jabatan untuk kepala bagian pengawasan mutu dan bagian produksinya. Jadi nggak, kalau yang B ini kan boleh ditanggung jawabi oleh seorang TTK. Jadi mungkin nanti TTK bisa ada petugas yang membantu dia di bagian pengawasan mutu dan pengawasan produksi. Lalu bagaimana untuk yang golongan A tadi? Di sini juga sama ya. Jadi tetap menerapkan protap CPKB ada pelatihannya. Bagaimana kalau apotekernya tidak di tempat, apakah proses produksinya itu bisa tetap berjalan? Di sini sebenarnya kan sudah ada penanggung jawab untuk bagian tersebut dan pengawasan mungkin bisa dilaksanakan nggak harus secara offline ya, tapi mungkin bisa dilaksanakan secara online. Apalagi untuk industri yang besar ya, tapi biasanya sih jarang ya untuk industri-industri apalagi yang besar-besar begitu pasti biasanya apotekernya selalu standby gitu, kecuali lagi cuti atau gimana. Tapi karena itu adalah industri yang besar, bayangkan kalau itu di stop untuk produksinya dalam hari pada hari itu tentunya akan berpengaruh ke hal-hal yang lainnya. Jadi di sini tentunya ada penanggung jawab dari segi personalianya begitu. Tetapi kalau dilihat dari pemenuhan aspek JPKB di sini biasanya ada ininya ya, ada person penanggung jawab teknisnya siapa yang bertanggung jawab di situ. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Adik-adik mungkin bisa nanti saling melengkapi. Gimana Dewi?
Baik Ibu, terima kasih Bu, jawabannya sudah cukup jelas. Ya, nanti kalau mungkin bisa dicari juga peraturannya berkaitan dengan hal tersebut ya. Untuk yang dapat tugas di unit produksi kosmetika sudah ini belum? Sudah berproses untuk pembuatan tugasnya? Siapa yang dapat di situ? Bagian apa? Untuk saya sendiri dapat bagian di Dinkes Ibu. Oke, sudah bagi tugas? Sudah mulai berproses? Atau belum? Kami baru cari-cari informasi saja sih Bu. Oke, jadi ini nanti mudah-mudahan bisa bantu untuk adik-adik yang dapat tugas di bidang produksi kosmetika. Terima kasih Dewi jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada implementasi untuk bidang manajerial apoteker berkaitan dengan beberapa tugas ya. Jadi di situ apoteker di sini dapat menyetujui atau menolak ya dari bahan awal, kemudian produk-produk yang sudah dihasilkan begitu dari hasil sesuai dengan hasil evaluasinya. Kalau misalnya hasil evaluasinya kurang baik atau tidak memenuhi persyaratan itu bisa ditolak untuk diedarkan seperti itu. Kemudian memastikan bahwa metode pengujiannya sesuai dengan ketentuan. Nah, perlu kalian perhatikan di sini kalian kan punya kode kosmetika ataupun peraturan lainnya yang kalian jadikan sebagai acuan ya. Nah, biasanya kalau untuk mendaftarkan produk ke BPOM itu biasanya harus memenuhi ketentuan dari BPOM. Jadi BPOM mensyaratkan apa untuk metodenya. Jadi jangan diganti untuk pengujiannya. Begitu biasanya. Kalau misalnya kalian tidak punya mungkin bisa diuji di tempat lain. Seperti itu. Karena itu adalah metode pengujian yang sudah mutlak yang berlaku di seluruh Indonesia seperti itu biasanya ya. Kemudian ya melakukan pengujian terhadap kosmetik yang beredar. Nah, untuk tupoksi masih ada banyak lagi sih tupoksinya. Nanti kita lihat kesimpulannya di akhir seperti apa. Sekarang saya bahas sedikit berkaitan dengan SOP. Waktu kita masih 5 menit ya Dewi ya? Waktunya lagi 9 menit Ibu. 9 menit ya, oh ya. Oke. Terima kasih. Biar kalian dapat istirahat juga untuk persiapan perkuliahan berikutnya. Jadi SOP secara umum, sebelumnya udah dapat belum berkaitan dengan SOP ini? Dari Prof mungkin? Atau dari dosen yang lain? Halo? Kalau secara detail belum Ibu. Oke. Oke, jadi ini saya contohkan untuk yang dari ini ya, apa namanya industri produk obat sediaan farmasi ya, tapi secara umum biasanya hampir mirip-mirip. Jadi yang jelas di situ misalnya kayak di pengadaan bahan awal dan bahan pengemas di kosmetika juga ada khususnya untuk yang golongan A ya. Mungkin kalau golongan B karena dia skupnya lebih kecil jadi bisa lebih sedikit untuk penanggung jawab di situ. Kemudian ada bagian penanganan bahan awal dan bahan pengemas. Kemudian, jadi ada pengadaan dulu, baru penerimaan ya diperiksa. Habis itu ada pengolahan produk atau produksi. Di sini ada banyak SOP yang biasanya ada di industri tersebut. Nah, biasanya kalian dalam mengerjakan tugas ini, kalian mencari mitra di mana misalnya misalnya dapat di apotek, di kalian lakukan ininya SOP-nya ini kajiannya di apotek mana atau dapat di puskesmas mana, rumah sakit mana. Kalau ya industri kosmetik mungkin di industri apa gitu nanti untuk pengkajiannya ya, untuk pembuatan tugasnya.
Nanti kan dijelaskan lebih detail lagi dengan Prof. Kemudian ada bagian pengemasan atau produksi packaging. Jadi seperti itu kurang lebih ada bagian pengurusan produk ya, ada QA, QC, dan ada juga yang bagian pengawasan post market dari industri tersebut. Jadi harus ada apa namanya? Jadi SOP ini kan tujuannya untuk membuat kalian itu tetap memenuhi persyaratan atau kaidah atau ketentuan. Jadi siklusnya itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Nah, secara umum kalau SOP itu ada bagian-bagiannya. Jadi ada bagian kepala dan bagian tubuhnya. Di kepala itu biasanya ada nama industrinya, judul SOP-nya kapan, tanggal penyusunannya, pemeriksaan nomor dokumen, tanggal berlaku, tanggal penggantian. Kemudian di tubuhnya itu biasanya ada tujuan, ruang lingkup, penanggung jawabnya, prosedurnya seperti apa, laporan, lampiran, dokumen rujukan, riwayat, dan distribusi. Tapi yang ini biasanya ada yang singkat aja dia sampai di bagian pengesahan aja di bawahnya. Nah, dalam merancang SOP, adik-adik mulai dari awal dulu. Jadi membuat format SOP-nya seperti apa. Audiens ini adalah siapa yang akan menjadi penerima dari SOP tersebut. Kemudian ada aspek knowledge-nya atau ilmunya dari segi SOP tersebut. Kemudian dari segi bentuknya, apakah bentuknya short atau long form, dan juga ada tujuan dari SOP. Nah, tahap 1 untuk format SOP, jadi biasanya dia simple atau sederhana, ada yang berbentuk flowchart atau hierarki begitu. Jadi harus memberitahu dengan jelas pembaca tentang apa yang harus dilakukan ya, siapa penanggung jawabnya. Kita lihat ininya contohnya. Kemudian ada audiens. Audiens itu siapa audiensnya? Apakah bagian QA QC, apoteker produksi, supervisor, personel di produksi, atau tim inspeksi. Jadi di situ digunakan bahasa yang komunikatif dalam penyusunannya ya. Jadi ada beberapa faktor di situ, ada pemilihan bahasa, pengetahuan regulasi, dan yang lainnya. Kemudian dari segi knowledge, jadi ada pengetahuan, misalnya dari cara kalibrasi yang benar, cara pengoperasian alat yang benar, tentunya mengikuti panduan atau manual yang diberikan dari alat. Biasanya masing-masing alat dia punya buku petunjuk atau manual tersendiri untuk pengoperasiannya. Kemudian ada pengetahuan kalau di bidang sanitasi hygiene untuk SOP sanitasi, itu juga ada ilmu yang perlu kalian pelajari. Kemudian ini beberapa permasalahan dan pengemasannya. Jadi dari segi aspek bidang produksi tersebut di bagian mana, ketika ada masalah apa, itu pengatasannya, solusinya dari segi keilmuan yang benar itu seperti apa ya. Ini bentuk SOP aja ya. Jadi kalau dia bentuknya pendek atau panjang disesuaikan nanti dengan kebutuhan. Kemudian untuk tujuan, ini contoh SOP misalnya di bagian produksi itu ada beberapa stepnya. Jadi ada SOP penerimaan bahan, SOP kalibrasi alat untuk penimbangan, kemudian SOP pencampuran. Jadi ada banyak SOP lainnya yang menyusun untuk bagian produksi begitu. Jadi biasanya SOP-nya itu ada banyak ya. Seperti yang tadi di awal. Ini contoh, saya ambil contoh untuk kelulusan produk jadi di farmasi ya. Jadi kepalanya ini adalah bagian kepalanya, kurang lebih seperti ini. Jadi ada kopnya, kemudian tanggalnya, siapa yang menyusun, memeriksa, menyetujui. Nah, itu tadi adalah bagian kepala. Jadi ada kemudian sekarang kita lihat bagian tubuhnya. Ada tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, prosedur, rujukan, dan yang lainnya. Jadi tujuannya itu untuk apa SOP tersebut, kemudian ruang lingkupnya sebatas mana saja, siapa yang bertanggung jawab untuk SOP tersebut, apakah bagian pengawas pemastian mutu ataukah yang lainnya. Kemudian prosedurnya, dari segi prosedur seperti apa. Jadi di sini biasanya yang lebih detail ya, kalau SOP prosedurnya mulai dari alurnya itu dari awal sampai akhir seperti apa, hierarkinya atau susunannya sampai misalnya ada SOP penerimaan bahan datang, mulai dari barang itu datang, diapakan, kemudian pengecekannya apa aja yang dicek, sampai terakhir keputusannya itu diterima atau tidak. Kemudian ada dokumen SOP, tanggalnya, didistribusikannya kemana saja. Nah, ini mungkin sudah yang terakhir ya.
untuk ini jadi ada apa namanya nanti mungkin bisa kalian review kembali ya dilihat lagi kompetensi apoteker untuk yang di industri kosmetika dari segi manajerial, kemudian dari segi hukum, jadi harus mengetahui seperti apa aspek hukumnya atau prosedur hukum untuk memastikan bahwa apa namanya misalnya ada masalah hukum yang terjadi seperti apa penanganannya. Kemudian dari segi penilaian, bagaimana kalian bisa menilai efektivitas dari proses produksi, pengawasan mutu, pemastian mutu, bahwa itu sudah memenuhi ketentuan standar. Kemudian ada pembelajaran juga di situ. Oke, mungkin yang bisa saya simpulkan dari sini, nanti simbolnya agak panjang ya. Ini beberapa pustaka yang bisa digunakan. Untuk perannya, untuk di industri kosmetik sendiri itu apoteker itu bertugas sebagai penanggung jawabnya di situ. Jadi untuk memastikan bahwa produk intinya adalah produk kosmetika itu diproduksi sesuai dengan 3 persyaratan utama yaitu keamanan, manfaat, kemudian keamanan, manfaat, dan juga mutunya harus dipenuhi. Jadi ketika diedarkan dan berada di tangan konsumen itu memenuhi persyaratan. Kemudian kalian harus tahu juga regulasi-regulasi yang ada berkaitan dengan industri kosmetika ini. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Masih ada banyak sekali yang seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi ini beberapa ini hanya peraturan BPOM aja yang dari dulu sampai sekarang itu banyak peraturannya. Mungkin sudah ada yang terbaru lagi. Nanti bisa adik-adik cek kembali ya. Oke, sampai di sini sudah pas jam 12. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu izin masuk. Iya, Izin. Oh ya, Julio Iya. aja. Julio dulu silakan. eh, Halo Julio. Kas, Iya, Kas sudah terdengar? sudah. Terima kasih, Bu. Jadi saya izin bertanya, Ibu, terkait dengan pengawasan mutu kosmetika itu. Saya kebetulan belum ketemu terkait dengan peraturan untuk pengujian stabilitas dari kosmetika. Itu kira-kira mungkin bisa ada juga dari teman-teman kalau sudah ada yang ketemu, itu di mana untuk pengujian stabilitas kosmetika itu diatur, Bu ya? Itu saja, Ibu. Terima kasih. Oke, pengujian mungkin coba dilihat di kode kosmetika ya Julio ya. Kodeks, Bu ya, berarti Bu Iya. ya? Yang Coba dilihat di situ ya. dua kayaknya. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Silakan Dewi. Berarti Julio dapat tugas di bagian ini ya, produksi kosmetika ya? Tidak, Ibu. Enggak ya. Cuman kebetulan pengen tahu aja. Oke, siap. Silakan Dewi, gimana Dewi? Ibu izin masuk, Ibu untuk absensi. Untuk NIM berapa saja ya yang tadi tidak terdengar Bu suaranya? 105 dan 106. Ini yang merah. Ega dan Selamat siang, Ibu. Mm-mm. Saya Lydia Devi, NIM 106. Ibu hadir, Ibu. Cuman tadi memang pas dipanggil, device saya sedikit Joinnya dari awal bermasalah. enggak? Dari awal, Bu. Tadi waktu di absen saya sempat udah chat juga, Ibu. Oke. Ega? Untuk Ega memang sedang mengajukan untuk berhenti Ibu dari PSPA. Oke. Sudah ada lagi? Bisa kita akhiri Dewi atau masih mau lanjut? Sudah berlebih 2 Itu menit ya. saja. Kasihan nanti kalian masih ada lanjut kuliahnya. Oke, terima kasih Dewi ya. Mohon maaf kuliah yang sebelumnya sudah kita rencanakan baru bisa terlaksana hari ini. Semoga itu bisa membantu nanti untuk adik-adik yang khususnya yang dapat di bagian produksi. Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kuliah kita pada siang hari ini sampai di sini. Kalau ada pertanyaan adik-adik bisa japri saya ya atau mungkin bisa lewat Dewi. Oke, terima kasih. Selamat siang. Saya end meeting. Terima kasih Bu. Ya.